Tetap semangat, bergerak, dan menginspirasi bersama kami dalam Lintas Malang Siang Pro 1 RRI Malang. Selamat siang, Lintas Malang Siang menyapa Anda saudara dari Geraha Siar Candi Panggung 58 Malang di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Inspirasi. Siang hari ini kami akan hadirkan perbincangan seputar pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN begitu, dan sebagai upaya pencegahannya yang salah satunya melalui media sosial begitu ya, yang juga akan berbincang bersama kami saudara dari BNN yang juga hadir di studio RRI Malang untuk siang hari ini. Ada Ibu Nurteta Wulan Sari SIKOM MA yang akan saya sapa terlebih dahulu Ibu Nurteta, tapi kayaknya Mbak ya, tapi kita cek dulu. Ini anaknya panggilnya Bu apa Mbak ya, kayaknya Mbak deh. Iya, Selamat Mbak saja siang, Mbak boleh? Nurteta. Iya, selamat siang. Betul ya Mbak aja kali ya. Iya, boleh. Biar lebih CS kita ya. Mbak Nurteta, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Risa. Alhamdulillah, kita akan bahas ini terkait tentang media sosial Iya. sebagai salah satu portal begitu untuk mencegah pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kita udah sangat akrab sekali begitu ya dengan media sosial ini Mbak Nurteta. Iya. Tapi mungkin beberapa masyarakat juga ingin sekali mengenal lebih dekat ini. Seperti apa upaya yang dilakukan dari BNN dengan memanfaatkan media sosial ini? Monggo silakan Mbak Nurteta. Iya, terima kasih Mbak Risa. Jadi saya sapa dulu teman-teman RRI dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurteta Wulansari. Bisa dipanggil dengan tadi Mbak Teta ya. Saat ini saya sebagai penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kabupaten Malang, dan alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing atau berbagi informasi tentang P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, pada hari ini temanya yang akan kita bahas bersama-sama yaitu pemanfaatan media sosial yang Mbak Risa ya. Untuk pemanfaatan media sosial ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi instansi pemerintah, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Pemanfaatan media sosial ini digunakan untuk apa saja. Kemudian, tapi sebelumnya nanti kita akan bahas media sosial itu apa saja ya Mbak Risa. Kemudian nanti P4GN mungkin teman-teman yang mendengarkan pembicaraan ini belum tahu apa itu P4GN. Kemudian nanti dari BNN sendiri medsosnya apa saja. Kemudian apa sih yang membedakan dengan medsos dari kementerian atau lembaga lain. Kemudian bagaimana nanti kita berkomunikasi, mengingat banyak sekali medsos yang saat ini digunakan oleh kementerian atau lembaga untuk berinteraksi dengan khalayaknya. Seperti itu Mbak Risa. Siap. Dan ini kita tahu juga bahwa media sosial ini memiliki peran yang cukup penting ya Mbak Nurteta. Iya, benar sekali. Untuk perkembangan informasi, menyampaikan hal-hal yang tepat kepada masyarakat. Lantas ini untuk BNN sendiri memanfaatkan media sosial ini sebagai upaya pencegahan tadi seperti apa aja nih Mbak? Apa saja yang dilakukan upaya-upayanya begitu? Iya. Jadi untuk BNN sendiri khususnya ini kita karena BNN Kabupaten Malang, kita mungkin perkenalan dulu Mbak Risa. Jadi BNN itu instansi vertikal. Jadi kita ada dari BNN Republik Indonesia, kemudian ada BNN provinsi, di masing-masing provinsi 34 provinsi ada BNN-nya. Kemudian di BNN kabupaten kita ada 173 BNN kabupaten. Nah, kemudian dari BNN sendiri masing-masing kita juga memiliki media sosialnya. Jadi mulai dari BNN RI ada media sosialnya, kemudian BNN provinsi juga ada media sosialnya, dari BNN kabupaten atau kota juga ada media sosialnya. Jadi kita memanfaatkan media sosial ini tentu saja
tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berinteraksi. Jadi kita perlu adanya feedback dari masyarakat tentang kinerja dari BNN, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Jadi kalau misalnya kita hadir di platform digital melalui medsos, tentu saja karakteristik media sosial adalah interaktif. Jadi bagaimana kita membuka ruang selebar-lebar mungkin untuk masyarakat berpartisipasi atau turut dalam pembangunan pemerintahan, khususnya dalam program P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Seperti itu. P4GN ini sendiri sudah digaungkan sudah cukup lama ya Mbak Iya. Nurteta begitu ya. Tapi mungkin banyak masyarakat kita yang masih belum begitu mengenal dengan P4GN ini. Apa saja sih pencegahan dan pemberantasan atau P4GN yang dilakukan oleh BNN ini? Iya, baik Mbak Risa. Untuk P4GN sendiri kita ada beberapa fokus, misalnya pencegahan, kita upaya preventif, kita melakukan pencegahan misalnya seperti ini. Pada hari ini kita melakukan talk show seperti ini, siaran seperti ini adalah upaya P4GN Mbak Risa. Jadi kita berbagi informasi supaya masyarakat itu tidak menjadi penyalahguna narkotika. Kita mempunyai daya tangkal supaya tidak terbujuk rayu oleh para bandar yang ingin istilahnya mengajak kita untuk menggunakan narkotika. Kemudian setelah kita upaya pencegahan, kita ada yang namanya upaya rehabilitasi. Jadi upaya rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, namanya saja rehab. Kita memulihkan seseorang yang sudah terlanjur, apabila sudah terlanjur menjadi penyalahguna narkotika, kita lakukan rehabilitasi kepada siapa-siapa saja, yaitu sebagai penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu. Ini dijamin di dalam undang-undang Mbak Risa. Jadi yang menjadi korban penyalahguna dan pecandu itu mempunyai hak untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian lantas lanjut, P4GN adalah program pemberantasan. Jadi yang tadi kita cegah, kemudian kita obati, lalu siapa yang kita berantas Mbak Risa? Yang kita berantas adalah bandar, pengedar. Itulah yang kita berantas. Kemudian kita juga ada yang namanya hukum dan kerjasama seperti BNN dengan RRI pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah MOU kapan hari, kemudian kita sama-sama melakukan program seperti ini Mbak Risa. Baik, Jadi, siap. Tadi disampaikan bahwasannya untuk media sosial ini pun dari BNN tingkat pusat sampai ke wilayah kota kabupaten ini cukup masif begitu ya Mbak Nurteta ya. Seberapa efektif upaya P4GN ini dengan media sosial ini? Seperti apa feedback dari masyarakat melalui portal-portal yang ada ini Mbak Nurteta? Iya, baik Mbak Risa. Alhamdulillah BNN ini dirasa cukup efektif karena memang kita membuka ruang yang selebar mungkin, atau mungkin kalau kasarnya itu kalau di medsos kita tidak private Mbak. Biasanya kalau akun Instagram biasanya di private ya. Kalau untuk misalnya Instagram milik BNN baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota tidak kita private. Kolom komentar kita buka, kita jawab, kemudian DM kita jawab juga. Kemudian kita juga melibatkan masyarakat untuk turut berkompetitif. Misalnya kita mengadakan lomba-lomba seperti itu. Yang terakhir ada lomba TikTok. Nah, TikTok tentang P4GN ini yang temanya generasi muda anti narkoba. Ini sekitar 1 minggu yang lalu mungkin terakhir ditutup. Nah, jadi kita membuka kesempatan bagi khalayak pengguna media sosial untuk berpartisipasi dalam upaya P4GN. Caranya seperti daripada kita TikTok kan yang nggak jelas, misalnya goyang sana goyang sini, kita berikan tema remaja anti pemuda anti narkoba, generasi Jadi, muda anti. Iya, pesannya sampai di seperti TikTok itu. kan nggak cuma joget-joget aja, Iya. tapi ada edukasi juga. Benar sekali. Dan dikompetisikan lagi. Iya, dapat hadiah loh Mbak, Nah, ini lumayan. Lumayan banget ini Mbak ini. Untuk Anda kalau misalnya mau ikut join sama kompetisi ini, TikToknya ini nama akunnya apa ini Mbak? Ada @info BNN Republik Indonesia, itu ada. Baik. Iya. Info BNN _RI. Baik sih ya, Iya. untuk akun TikToknya
sosmednya. Kalau Iya. milik Kabupaten Malang ini Mbak boleh diperkenalkan mungkin masing-masing nama Iya, sosmednya ini. baik. Kalau untuk website, untuk BNN ada di bnn.go.id. Mm-mm. Kita juga ada yang namanya Rean, Mbak. Apa itu Rian, Rean.id Mbak? itu Baru kenal nih saya nih. iya. Heeh. Ini platform digital yang khusus untuk menampung karya-karya dari khalayak. Mm-mm, mm-mm. Jadi Rean itu singkatannya Rumah Edukasi Anti Narkoba. Baik. Jadi kalau teman-teman semuanya punya karya seperti apa namanya konten dalam bentuk Mm-mm, gambar, mm-mm. video, kemudian dalam bentuk musik, itu bisa membuat akun di platform Rean ini, Mm-mm, kemudian mm-mm. mengupload atau mengunggah karya-karyanya. Kemudian nanti saat kita sering ada pameran, kemudian saat ada lomba, langsung saja kita kirimkan hasil karya kita ke lomba tersebut. Nah, Baik, kemudian siap. untuk yang Facebook Mm-mm, ada Humas BNN RI itu dalam bentuk grup, mm-mm, grup mm-mm, untuk instansi pemerintah bukan akun pribadi. mm-mm. Kemudian ada BNN Kabupaten Malang juga ada. Untuk Twitter info BNN @info BNN, untuk yang BNN Kabupaten Malang info BNN underscore KAB kap underscore Malang. Mm-mm, Untuk yang YouTube kita juga ada, Mbak, Humas News BNN. mm-mm. Dan untuk yang BNN Kabupaten Malang sama namanya BNN spasi Kabupaten spasi Malang. Baik. Untuk Instagram ini yang untuk BNN RI @info BNN underscore RI, yang untuk Kabupaten Malang @info BNN underscore kap underscore Malang. Kita selalu update, Mbak, insya Allah. Nah, itu dia. Di follow aja Iya, semua giat-giat dari BNN Kabupaten Malang. Insya Allah terupload di sini begitu ya, Mbak iya, ya. Ini terupload insya Allah. menarik banget ini untuk rean.id, Rumah Edukasi Anti Narkoba.id. Ini artinya masyarakat kita itu bisa ikut bersama-sama kampanye anti narkoba begitu, Mbak, dengan Iya, benar join sekali. di portal Iya, ini. benar sekali. Jadi Mm-mm. Rumah Edukasi Anti Narkoba ini sebuah platform digital yang dikhususkan bagi, sebenarnya bukan hanya remaja ya, Mbak, tapi Mm-mm. karena memang masyarakat kalangan remaja yang suka membuat konten-konten kreatif itu Betul. adalah kebanyakan yang masih masih muda. Mm-mm. Itu Mm-mm. kita berikan wadah Mm-mm. dan kita berikan tempat supaya mereka tidak hanya diam. Mm-mm. Kalau dulu musim zaman Covid kita kan kebanyakan belajar di rumah, Betul. kerja di rumah, dan bermain di rumah. Mm-mm. Daripada kita keluar lah, kita buat konten, kita buat kreativitas, kemudian kita unggah. Kita juga sering ada apa namanya penghargaan, kemudian kita monitor terus, Mbak, di rean.id ini. Siap. Jadi teman-teman yang hobi bikin konten, bikin gambar-gambar, animasi, karikatur atau apalah itu bisa ya Mbak join di upload di sini Bisa, begitu ya. benar. Ini harus daftar akun dulu atau seperti apa Mbak untuk Iya, rean.id? ini buat akun dulu. Mm-mm. Seperti biasa kalau kita buat akun Facebook, Baik, iya. siap. Apresiasi yang didapatkan untuk teman-teman yang sudah upload karya-karya mereka ini selain tadi diikutkan dalam kompetisi-kompetisi, apalagi nih Mbak Teta? Iya, alhamdulillah beberapa akun yang apa namanya aktif memberikan apa namanya mengupload, mengunggah, kita Memberikan berikan kontribusi ya. apresiasi dia apa namanya penghargaan seperti dia tayang saat Hari Anti Wah, Narkotika. keren. Bahkan kita sering yang aktif itu kita undang bahkan ke kantor BNN untuk ikut sosialisasi. Kalau yang mungkin di area Kabupaten Malang bisa bergabung dengan BNN Kabupaten Malang untuk menjadi motivator buat teman-temannya nanti. Aku ini sudah aktif, kita biasanya memanggil dia untuk bergabung dengan kita untuk turut memberikan motivasi kepada teman-temannya yang lain. Bahkan kalau saat Hari Anti Narkotika Nasional beberapa kita berikan penghargaan karena dia memang sudah aktif menjadi istilahnya penggiat anti narkoba. Keren sekali ya. Jadi para apa ya konten kreator ini atau yang suka banget sama desain gambar boleh join Boleh. bersama rean.id di website www.bnn.go.id. Iya. Target audiens Mbak Reta Iya. dari pemanfaatan media sosial tadi yang dimiliki oleh BNN Kabupaten Malang khususnya. Iya. Siapa sajakah? Jadi alhamdulillah target audiennya kita dari beberapa follower yang sudah misalnya ikut apa menjadi follower dari akun medsosnya dari BNN ini memang kebanyakan adalah masyarakat yang memiliki usia
anak muda, remaja, mungkin yang usianya dibilang orang tua itu kurang ya Mbak ya. Jadi target audiens kita sebenarnya menyasar seluruh lapisan masyarakat, seluruh pengguna media sosial di Indonesia. Tapi memang hasil survei menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia yang sebagian besar adalah 70% adalah masyarakat usia produktif, yaitu masih remaja, masih muda seperti itu. Baik, siap. Dan memang sengaja menyasar usia-usia Iya, produktif ini karena ada tujuan khusus ini pasti Mbak Teta. benar. Karena Apakah seperti apa iya, kira-kira alasannya? alasnya mereka masih aktif, Mbak. Jadi mereka lebih aktif daripada masyarakat yang memiliki usia orang tua. Jadi mereka lebih lebih mempunyai banyak waktu. Jadi kalau ibu-ibu seperti saya ini, kalau misalnya istirahat, kita telepon anak, kita cari harga promo-promo seperti itu. Tapi kalau untuk remaja, anak muda itu kan dia pasti searching-searching informasi, mereka bisa bikin konten seperti itu. Baik, siap. Jadi memang di sini 70% dari target audiens dari beberapa portal media sosial BNN ini memang ditujukan pada anak-anak remaja Iya, karena memang masih aktif masih begitu ya aktif. bersosial media begitu Iya. ya. Artinya akun-akun yang ada pada sosial media BNN ini tentu saja menyesuaikan dengan keinginan para muda, para Iya, muda. Dengan benar. anak-anak muda nih, Mbak. Anak-anak muda. Ini Jadi, selanjutnya penyedia akun, penyedia tautan-tautan yang diupload ini apakah memang ada tim khusus begitu yang akhirnya membuat anak muda ini tertarik sekali untuk mengakses media sosial dari BNN, Mbak iya. Teta? Alhamdulillah kita memang dari BNN, kalau dari pusat sudah ada humas. Humas itu khusus untuk membuat konten, mengelola, menjadi petugas administrator dan sebagainya. Dan untuk BNN Kabupaten Malang sendiri, kita memang ada surat perintah dari kepala, itu menunjuk beberapa petugas administrator. Kita ada 2 sampai 3 orang khusus untuk mengelola media sosial dari BNN. Karena memang dampaknya dari medsos ini sangat sangat luar biasa ya, Mbak. Bahkan pimpinan dari pusat itu setiap rapim itu setiap seminggu sekali di hari Senin itu selalu mencek siapa saja yang sudah mengupload, berapa viewernya, berapa likesnya, kemudian seperti itu. Dan untuk informasi atau bahan kontennya itu bisa didapat dari masing-masing pegawai. Jadi misalnya saya sekarang sedang siaran di RRI, nanti bahan foto-foto, kemudian materinya akan saya berikan kepada petugas administrator, kemudian petugas administrator itu yang akan membuat kontennya, dibikin suaranya yang menarik, kemudian layoutnya yang bagus, baru kemudian diajukan ke pimpinan, ke kepala. Setelah kepala ACC oke, baru kita unggah ke medsos kita. Jadi baik dari pembuat, pemberi informasi hingga pimpinan semuanya tahu. Seperti Baik, itu. siap. Media sosial dirasa memang efektif ya Mbak untuk Iya. menyebarkan informasi-informasi khususnya dari BNN kepada masyarakat begitu. Tapi kan juga media sosial ini seperti pedang bermata dua. Benar. Salah satunya adalah penyebaran info hoax ini Mbak. Iya. Bagaimana lantas BNN untuk menangkal informasi-informasi hoax yang juga mengatasnamakan BNN sendiri ini? Benar sekali. Jadi alhamdulillah dari medsosnya BNN ini sudah terorganisir ya Mbak. Jadi dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten itu kita mempunyai akun yang hampir-hampir mirip. Jadi kalau dari pusat adalah info BNN RI, kemudian turun info BNN Provinsi Jawa Timur, turun lagi info BNN Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Blitar. Jadi kita sudah sepakat namanya seperti itu. Kemudian Nah, ini jadi identitas iya, ya, Mbak, jadi ya? identitas. Kemudian kita juga menggunakan hashtag, ya hashtag yang kalau di Instagram kita bisa tahu mudah ya. Kita saat ini menggunakan hashtag War on Drug. Kemudian itu menjadi ciri khas kami dan saya yakin pengguna medsos kita ini sudah sangat-sangat pintar. Mana yang akun fake atau mana yang akun bohong atau mana akun yang benar-benar milik instansi pemerintah tersebut. Nah, bisa dicek dari halaman layarnya dari akun kami, ini dari mana, kemudian konten-kontennya apakah update terus
atau tidak, karena kita sepakat Mbak dari pusat, provinsi, kabupaten kita terus kita istilahnya kita mention. Seumpama kita buat konten, kita mention ke info BNN Provinsi Jawa Timur. Kita mention juga info BNN RI. Jadi kita saling memonitor. Apakah itu benar-benar konten yang benar atau bukan, kita saling koreksi. Seumpamanya ada konten kita yang kurang berkenan atau salah atau bahkan kurang baik, akan dikoreksi kepada atasan kita yang dari provinsi, seperti itu. Jadi ini cukup mudah untuk mengidentifikasi Iya. apakah informasi dari BNN ini asli atau hoax, begitu ya. Iya. Salah satunya dengan penggunaan ID BNN Iya. yang secara officially memang sudah ditentukan dari pusat ke Iya. daerah, begitu ya Mbak? Iya, Teta ya? benar Marisa. Baik, dengan konsep ini info BMKG kemudian nama wilayah, begitu Mbak? Iya, info BNN. Info BNN, Iya. mohon maaf. Info BNN. Ya, kemudian nama wilayah. Kita biasanya menggunakan Siap. spasi itu, kita gunakan underscore. Siap, Iya. ini dia. Jadi untuk Anda masyarakat Malang Raya yang suka sekali scrolling-scrolling di Iya. ponsel Anda, di smartphone Anda, jangan sampai salah apalagi ketika menerima informasi-informasi yang mengatasnamakan BNN, begitu Iya, ya, benar Mbak, ya? sekali. Jadi ini udah ada semacam apa ya? Ikonik ya, Iya. identitasnya udah ikonik sekali dari miliknya BNN, begitu. Benar. Mbak, kemudian ini tadi kan sempat juga masyarakat kita ini apa ya, cukup aktif sekali menyebarkan informasi-informasi begitu, bahkan penyaringan antara yang hoax dan juga yang Iya. real, yang fakta ini kan juga kadang tidak tersaring begitu. Apakah juga BNN melalui media sosialnya juga menyiapkan semacam penangkal hoax begitu? Ada tim anti hoax yang juga tugasnya untuk memeriksa informasi-informasi yang mengatasnamakan BNN ini benar atau tidak begitu Mbak? Iya. Selain tadi ada apa ya, semacam kontrol dari pusat seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk apakah informasi itu benar atau tidak mengatasnamakan BNN, jadi sampai saat ini belum ada memang petugas yang mengontrol apakah informasi yang misalnya mengaitkan BNN, misalnya ikut turut dalam kegiatan ini, ternyata bukan. Nah, kita mungkin belum ada juga aplikasi yang memuat bisa mengetahui hal tersebut, karena memang sangat banyak sekali informasi yang beredar. Mungkin seumpamanya memang itu bukan dan kami tidak mengetahui, dan ternyata sudah, kalau namanya di media sosial kan seperti terpaan angin ya Mbak ya. Betul. Ketika 1 jam 2 jam ramai, 3 jam 4 jam kemudian hilang. Tapi kalau misalnya 1 jam 2 jam, sepengetahuan saya kemudian sampai 1 hari kemudian itu masih ramai, nah mungkin dari kami, dari tim BNN Kabupaten Malang mungkin akan melakukan peninjauan apakah benar seseorang ini membuat berita yang tidak benar tentang BNN Kabupaten Malang. Lalu mungkin kita akan mengkonfirmasi yang bersangkutan, seperti itu. Baik, siap. Dan Mbak Teta, ini masyarakat artinya bisa berpartisipasi aktif begitu ya, ketika menerima kabar yang belum tentu kebenarannya, kemudian kirim DM. Ya, bisa. atau Kita pesan membuka. khusus Iya. ke Kit- BNN. Iya, bisa. Bahkan beberapa yang komentar, kita buka kolom komentar, tidak kita private, kita balas, Mbak. Nah, Kita balas karena memang tugas dari petugas administrasi seperti itu. Dan itu juga sudah menjadikan pedoman kita. Misalnya, kalau media sosial tidak interaktif namanya bukan media sosial. betul. Iya, jadi kalau ada yang komen, kita balas. Seperti Baik, itu. baik, siap. Kalau kita secara personal, secara pribadi begitu ya, kalau bikin media sosial, buka akun itu kan bebas ya, suka-suka kita gitu Mbak ya. Kalau BNN sendiri apakah ada tata laksana khusus dalam pemanfaatan media sosial ini? Iya. Jadi kalau kita tentu namanya instansi pemerintah, kita ada pedoman pemanfaatan media sosial, itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2009. Kemudian ada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi. Kemudian ada juga Perintah Kepala BNN Republik Indonesia dalam setiap Rapim. Itu ada tata caranya bagaimana kita mengelola media sosial. Seperti tadi salah satunya, kalau misalnya ada yang
komentar, kita balas seperti itu. Kemudian bagaimana kita menyantumkan identitas kita sebagai instansi pemerintah di setiap halaman di bawah akun kita seperti itu. Itu semuanya ada. Nanti teman-teman bisa cek di Google mungkin pedoman-pedoman seperti itu. Jadi kita Siap, jadi nggak asal ya, Iya. nggak kayak secara pribadi gitu ya, Iya. kalau kita bikin sosmed gitu ya. Mbak Teta, kita jeda sejenak ya, Iya. nanti kita akan kembali lagi dengan Siap. pembahasan media sosial sebagai salah satu upaya untuk P4GN bagi BNN Kabupaten Malang begitu ya. Kita akan sampaikan dulu terlebih dahulu informasi dari tim liputan kami, saudara, untuk Anda dalam berita terkini. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Berita terkini. Saudara, Fakultas Ilmu Komputer atau Filkom Universitas Brawijaya Malang menggelar Tetengger Bumi dengan menanam 110 pohon di Sumawe. Selengkapnya bersama Hanum Oktavia. Hanum, silakan. Saudara pendengar, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Filkom UB melakukan penanaman 1000 pohon di 3 desa di Kecamatan Sumbermancing Wetan atau Sumawe, Kabupaten Malang. Kegiatan Tetengger Bumi ini dilakukan setiap peringatan Bisnatalis Filkom sejak tahun 2019 silam. Koordinator kegiatan Viviani mengatakan, Tetengger Bumi adalah kegiatan menandai bumi dengan menanam pohon yang hasilnya dapat dinikmati oleh banyak makhluk hidup di kemudian hari. Selain itu, Tetengger Bumi juga bertujuan untuk melestarikan air, pohon, dan hutan demi memberikan warisan kepada anak cucu. Pada tahun ini, untuk memperingati Bisnatalis yang ke-11, Filkom menyelenggarakan kegiatan itu dengan menanam 110 pohon yang terdiri atas 55 pohon alpukat dan 55 pohon durian. Menurutnya, pemilihan tempat pelaksanaan di Kecamatan Sumawe ini didasarkan pada kejadian banjir bandang dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah tersebut. Dan salah satu upayanya untuk menanami pohon di daerah hulu, daerah tangkapan air untuk mengurangi banjir di wilayah Malang Selatan, khususnya di desa Sitiarjo. Tetengger Bumi ini bekerjasama dengan gabungan kelompok tani di wilayah setempat. Dekan Filkom UB, Prof. Wayan mengungkapkan Tetengger Bumi ini dilakukan dengan tujuan supaya setelah selesai nanti kegiatannya tidak hanya berupa pesta saja, namun ada sesuatu yang tetap hidup atau tetap bertahan. Harapannya ini menjadi contoh untuk yang lain. Sementara itu, Sukirno, Kamituwo, Dusun Prangas, Desa Klebu menyampaikan terima kasih dengan adanya kegiatan penanaman durian dan juga alpukat ini. Ia berharap warganya bisa merawat sampai tanaman ini nantinya bisa hidup hingga bertahun-tahun ke depan dan bisa berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan khususnya di Kecamatan Sumbermancing Wetan. Demikian laporan Hanum Oktavia. Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Ya, kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 Kanal Inspirasi di FM 94,6 MHz. Kami masih membahas terkait tentang media sosial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Bersama dengan Mbak Nur Teta Wulansari SIKOM MA dari BNN Kabupaten Malang. Masih semangat ya Mbak Teta ya? Iya, alhamdulillah semangat. Alhamdulillah siap. Mbak Teta, media sosial itu kan sekarang semakin berjamur begitu. Portal-portal milik pemerintah, instansi juga ikut bersaing dan berkompetisi begitu ya Iya. untuk bisa mendapatkan follower agar informasi yang ingin disampaikan itu bisa terpenuhi begitu. Kemudian upaya yang dilakukan oleh BNN ini agar tetap eksis. Apa Iya, saja ini Mbak Teta? tentu saja upaya yang tetap dilakukan adalah terus update ya Mbak. Mm-mm, mm-mm. Jadi kita tetap update konten-konten kita, kemudian terus istilahnya supaya konten kita ini dilihat, bagaimana caranya. Nah, dari BNN Kabupaten Malang ini memanfaatkan pegawainya untuk membuat kita copy linknya. Jadi petugas administrator sudah membuat konten, kemudian dibagikan linknya, misalnya link untuk terhubung ke Instagram, kemudian kita jadikan link tersebut ke status kita. Jadi kan kita suka buka-buka status WA ya. Ya, jadi kita buka status WA ini misalnya Mbak Risa bikin status apa nih loh? Kok ada linknya? Coba dibuka. Nah, ternyata itu adalah konten dari BNN misalnya seperti itu. Jadi untuk meningkatkan viewer juga, kemudian untuk menjadikan bahwa BNN ini tetap eksis dan hadir di media sosial. Kemudian juga kita selain update, kita juga membuat konten-konten kita semenarik mungkin. Dan dari setiap ada tema seperti Hari Pahlawan, kita ikuti Hari Pahlawan, kita buat konten Hari Pahlawan. Hari Sumpah Pemuda, kita buat konten Hari Sumpah Pemuda, seperti itu Mbak Risa. Baik, siap. Ada giveaway nggak sih? Nah, biasanya kan Ah. media sosial itu kan sering banget bikin giveaway untuk bisa menarik minat netizen gitu. Iya. Mbak Teta, selain kompetisi-kompetisi tadi. Ada giveaway, apalagi zaman waktu kita masih pandemi itu, kita sering live Instagram Mbak Risa. Jadi kalau boleh memflashback waktu kita pandemi itu, karena kita dibatasi ya, waktu itu pertemuan tatap muka, kita lakukan live Instagram, kita buat informasi, kita share lewat WA dan segala macam bahwa kita ada live Instagram jam sekian, ada giveaway misalnya GoPay 25.000 untuk 5 orang penanya, seperti itu. Kita sering Mbak seperti itu. Nah, keren Iya. sekali nih. Ya memang jadi ngikutin zaman gitu ya Iya. Mbak Teta ya. Apalagi ini dikhususkan untuk anak-anak muda, nggak Iya. dikhususkan sih, tapi target utamanya gitu ya Mbak Teta. Iya, karena memang tidak dipungkiri bahwa penyalahgunaan narkotika itu sebagian besar adalah usia produktif seperti itu. Usia-usia produktif. Baik sih ya Mbak Teta. Ada nggak sih yang nanya aneh-aneh gitu kan? Ini biasanya kan orang-orang itu kan ya kalau candaan-candaan gitu ya di sosial media. Iya. Misalnya aduh anu nih, waduh langsung di bawahnya mention BNN. Khawatirnya kan dicokok gitu. Kalau ini gimana menanggapinya nih Mbak? Biasanya kan para komika-komika gitu ya yang bercandanya agak kelewatan, kemudian langsung di tag nih BNN. Waduh, kan Iya. serem nih jadinya. Jadi memang kadang ada kita bikin konten, kemudian ada yang komentar, kemudian colek, kemudian dia mention temennya seperti itu. Jadi kalau seperti itu kita lebih ke formal saja. Terima kasih sudah berpartisipasi seperti itu. Memberikan komentar kepada BNN, silahkan jika ada sesuatu yang bisa disampaikan atau bisa dibantu BNN, silahkan menghubungi call center kami, seperti itu. Biasanya kita lebih ke formal saja, kita menghindari komentar-komentar nanti terus-terusnya nanti. Kalau kita nanggepinya nyeleneh-nyeleneh nanti ikutan itu Mbak, terusan nanti di belakang dia pengguna medsos akun lain nanti ikut komen, seperti itu. Bahkan gitu ya, kepancing ya. iya. Kita juga pernah ada lomba ini Mbak, stand up comedy. Ya, stand up comedy kita buat kontennya juga kita unggah ke medsos kita. Nah itu dia ya, jadi nggak usah khawatir lah ya, misalnya Iya. mau nanya-nanya tentang segala sesuatu, apalagi khususnya P4GN gitu Iya. ya Mbak ya. Kalau mau lebih ke laporan, misalnya ada tetangga, saudara, kerabat mau direhab lewat medsos, kita terima.
kita akan kalau bisa tinggalkan nomor HP, nanti kita follow up. Kita follow up, kita telepon apakah benar saudara memberikan informasi seperti ini, nanti kita follow up seperti itu. Baik, gitu caranya ya. Kemudian informasi yang disampaikan di media sosial BNN, Mbak, selain tadi P4GN, Iya. apa saja yang disampaikan untuk media sosialnya BNN ini Iya. yang bisa didapatkan oleh masyarakat ini? Iya, tentunya yang pertama itu kita selalu update tentang kegiatan-kegiatan BNN. Katanya kalau zaman sekarang nggak ada foto, nggak ada video, nggak ada ini, kita nggak kerja, Mbak. Nah, No pic, no hook. Iya. Berarti hoax ya. jadi alhamdulillah semua kegiatan kita, insya Allah kita akan buat konten. Tapi kita bukan hanya di foto gambar kemudian kita upload, tidak. Kita buat layoutnya, kita buat musiknya, kita buat sekreatif mungkin. Kemudian baru kita upload. Itu tentang kegiatan-kegiatan BNN. Baik kita mengadakan sosialisasi, kita mengadakan tes urin. Paling tidak BNN ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat misalnya kita tes urin di misalnya Desa Ngadilangkung, wah, yang baca ini adalah masyarakat Ngadilangkung. Ternyata desa saya ini perangkat desanya di tes urin. Berarti kan masyarakat paling tidak mempunyai kedekatan. Nah, seperti itu. Jadi kita ingin masyarakat itu dekat dengan kita. Jadi paling tidak mereka tahu bahwa mereka itu dalam lingkup BNN. Jadi BNN hadir di desa mereka seperti itu. Kita ada tes urin, sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan kita buat konten, kita unggah. Selain itu kita juga ada ucapan-ucapan perayaan-perayaan, motivasi supaya tidak menjadi penyalahguna narkotika. Motivasi supaya yang tadinya sudah terlanjur menjadi korban penyalahguna pecandu mau untuk rehabilitasi. Namanya saja media sosial itu kita manfaatkan untuk memberikan informasi, paling tidak informasi bahwa BNN hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada juga informasi tentang alur pelaksanaan tes urin. Jadi kalau biasanya kalau ada pendaftaran mahasiswa baru, siswa baru itu kan diminta untuk mencantumkan bukti bahwa mereka tidak menjadi penyalahguna narkotika. Kita cantumkan alurnya seperti ini. Nah, bagaimana mendaftarnya? Silakan datang kontak ke BNN. Nah, seperti itu. Terakhir konten yang kita unggah itu adalah kalau nggak salah lowongan kerja. Bahkan lowongan kerja di BNN kita juga unggah di medsos, Mbak. Jadi siapa saja, karena memang lebih cepat lewat medsos ini. Betul. Jadi daripada kita lewat website, jadi susah jarang peminatnya. Kalau lewat medsos Instagram itu langsung banyak peminatnya, seperti itu. Karena juga peminat sosial media di Indonesia ini nggak cukup sih, sangat banyak Iya, ya, Mbak. sangat Ya. banyak. Jadi memang lebih segala bentuk sosialisasi informasi ini lebih cocok kalau disampaikan di sosial media. Iya, begitu. benar. Mbak, tadi terkait tentang tes urin ini, seumpama ada Iya. sebuah organisasi kelompok atau instansi yang ingin melaksanakan tes urin, ini apakah BNN Kabupaten Malang juga bisa menyiapkan begitu? Dan kalau misalnya ada yang tanya perihal ini di sosial media, apakah akan langsung direspon untuk tata laksana pelaksanaan tes urin massal begitu, Mbak? Iya. Jadi untuk tes urin bisa nanti, jadi kalau misalnya saya mau tes urin, saya dari organisasi X, dari perusahaan A, dari perusahaan B. Di sana di akun medsos kita sudah ada nomor telepon, call center juga ada. Kalau mau DM kita akan follow up, tinggalkan saja nomor HP. Kita untuk perusahaan kita juga bisa membantu untuk istilahnya kita membantu ya, Mbak, untuk melakukan tes urin, karena memang kita juga ada dokter, perawat yang memang sudah terbiasa untuk melakukan tes urin. Seperti itu. Kita bisa membantu mereka untuk tes urin mandiri secara massal. Misalnya perusahaan X ingin mentes urin 200 karyawannya, bisa dibantu dari BNN, seperti itu. Baik, siap. Jadi di portal sosial media BNN yang tadi cukup banyak sekali di berbagai, bahkan ini di seluruh portal ada ya, Mbak ya, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Iya, memang kita istilahnya diwajibkan dari pimpinan untuk membuat akun media sosial. Yang paling diminati, Mbak Teta, dari semua portal yang ada, dari semua sosmed ini? Iya, yang paling diminati adalah Instagram.
Ini yang paling banyak diminati. Paling banyak Iya. diminati ini ya, Iya. Instagram begitu ya. Kalau TikTok gimana nih? Kan sekarang penggemar TikTok juga udah mulai berjamur gitu. Mulai berjamur, tapi apa namanya? Lah masih lebih banyak Instagram kalau dari kami, karena kita melihat dari feedbacknya, Mbak. Kalau feedbacknya dari TikTok kita hanya like seperti itu. Kalau Instagram itu bisa sampai tadi dia menyebutkan alamat, meninggalkan nomor HP, kemudian ingin benar-benar di di follow up oleh kita. Jadi kita masih saat ini masih cenderung ke Instagram seperti itu. Baik, siap. Mbak Teta, di penghujung acara ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Malang ya, tapi nggak menutup juga untuk seluruh masyarakat Iya. di Malang Raya yang aktif di media sosial. Monggo silakan yang Iya. ingin disampaikan Mbak Teta. Tentunya saya ingin teman-teman yang mendengarkan pada hari ini memfollow ya, memfollow akun Instagram BNN Kabupaten Malang, yaitu @info_bnn_cup_Malang. Jadi silahkan di follow yang pertama, dan saya harap masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi kita harus menjadi pengguna yang bijak, masyarakat yang bijak, dan masyarakat yang cerdas. Jadi media sosial ini seperti pisau ya, seperti pisau. Jadi kadang bisa tumpul, kadang juga bisa tajam. Jadi kita harus bijak. Saat kita manfaatkan dengan baik, maka kita akan mendapatkan informasi yang baik, apalagi dalam upaya P4GN ini. Jadi BNN tidak bisa bekerja sendiri, teman-teman semuanya. Kita butuh semua lapisan masyarakat, bahkan para pengguna media sosial, untuk melakukan upaya P4GN. Cukup dengan mention kita kalau misalnya ada sesuatu yang dicurigai. Cukup dengan istilahnya merepost apa yang kita posting di medsos kita, itu sudah membantu BNN dalam upaya P4GN. Karena paling tidak teman-teman sudah berbagi informasi kepada para pengguna media sosial yang lain. Seperti itu. Baik, siap. Mbak Teta, terima kasih sekali informasinya siang hari ini. Sama-sama. Sehat selalu Mbak Teta. Amin, Salam sama-sama untuk sehat Mbak teman-teman Risa. BNN Kabupaten Malang. Ya, Selamat melanjutkan aktivitas. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja berbincang bersama kita saudara dari BNN Kabupaten Malang, Mbak Nur Teta Wulansari SIKOM MA, terkait tentang media sosial sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN untuk Lintas Malang Siang. Dan segera sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pernahkah kau berpikir hidupmu tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar seakan hidup ini berakhir. Tidakkah kau merasa harusnya kau berpikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. So give your love, your love, your love.
hingga engkau mengerti tidak banyak manusia seberuntung dirimu yang berharap uluran tangan tak kunjung datang, namun senyumnya tak pernah hilang. Jadi mulai sekarang cobalah tetap senang saat cobaan datang, karena itu akan selalu datang dan hilang seperti hari, siang dan malam. Cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Give me your love, your love, your love, your love. Come on people. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata, dari senyuman mereka. So come on people, let's do it now, let's do it now. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata, dari senyuman mereka. Give me your love, your love, your love, your love. Come on people. Your love, your love, your love, your love. Come on people. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on people. Let's do it now. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Do it now. Let's do it now. So come on people. Let's do it now. Come on people. Let's do it now. Come on, come on, come on, come on, come on. FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal inspirasi. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Udah lihat di status kamu. Kamu inget nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana. Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu. Vin. Ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Hatiku terbuka untuk dirimu. Waktuku pun banyak untuk menjadi
selalu ada untuk dirimu. Bilang saja padaku kamu terluka, jangan coba tutupi pergimu dariku. Saja padaku jangan coba tutupi pergimu dariku. Aku selalu ada untuk Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga.